Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi ekonomi mikro yang berjudul pasar monopolistik. Pada pembahasan kali ini, kami telah merangkumnya menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik yang akan dibahas oleh saya sendiri, Iqbal Agusta Fauziah. Yang kedua, penyebab pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh Alvin. Yang ketiga, ciri-ciri pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh Dimas Aji Hartono. Yang keempat, kelebihan pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh Sagita Dwi Pratiwi. Yang kelima, yaitu kekurangan pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh Tri Yuliani Sartika. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Saya Alvin, saya akan menjelaskan tentang penyebab. Penyebab yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopolitis, dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah sistem ke pasar monopolitis. Yang kedua adalah sumber alam. Sumber daya alam yang amat sangat melimpah di Indonesia membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolitis karena sangat mudah untuk mencari bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. Yang ketiga adalah produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial tidak terlalu tinggi, membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan harga, setiap iklan dan hal lainnya. Nama saya Dimas Aji Hartono. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama yaitu banyaknya penjual di pasar. Pasar monopolistik tidak mempunyai produsen atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna, dan tidak ada produsen atau perusahaan yang mempunyai skala produksi lebih besar dari perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu ada produk serupa tapi tak sama. Jika dilihat dari sekilas suatu produk atau jasa yang ada, akan terlihat sebuah ciri khas dari perusahaan atau produsen penyedia barang atau jasa tersebut, dan terlihat perbedaannya antara produk perusahaan A dan produk perusahaan B, sehingga produk atau jasa pada industri pasar monopolistik tidak masuk kategori barang pengganti sempurna, akan tetapi masuk kategori barang pengganti dekat atau sementara. Yang ketiga ada harga. Setiap perusahaan tidak mempunyai kemampuan penuh untuk merubah atau mempengaruhi harga karena akan merusak pasar monopolistik. Yang keempat ada keluar masuk pasar. Dalam pasar monopolistik, setiap orang bebas untuk masuk atau keluar dalam pasar tersebut sesuai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan. Yang kelima ada promosi. Iklan atau promosi sangat mempengaruhi kemampuan sebuah produsen atau perusahaan dalam bertahan di dalam persaingan pasar monopolistik. Saya Sagita Dwi Pratiwi akan menjelaskan tentang keunggulan dari pasar monopolistik. Yang pertama, menghasilkan barang dengan corak yang berbeda dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata karena produsen terdiri atas perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal. Maka pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebihan. Yang ketiga, kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Saya Tri Yuliani Sartika akan menjelaskan materi mengenai kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama ada karena banyaknya jenis barang, maka persaingan cukup ketat dalam pasar monopolistik. Persaingan bisa dari segi harga dan mutu. Yang kedua, inovasi dalam branding produk oleh perusahaan dan industri mutlak diperlukan demi keberlangsungan usaha
agar dapat bersaing dan bertahan di pasaran. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan perusahaan dan industri sangat besar karena skala ekonominya tinggi, biasanya tingkat nasional. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.